Halo, bertemu kembali dengan saya, Triastuti Yuniati, di mata kuliah Matematika Diskrit. Baik, kita akan melanjutkan bahasan mengenai graf, dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai terminologi graf. Terminologi atau istilah-istilah dalam graf. Yang pertama adalah istilah adjacent atau ketetanggaan. Di sini, dua buah simpul dikatakan saling bertetangga atau adjacent apabila keduanya terhubung secara langsung. Misalkan kita lihat di contoh berikut ini, di graf yang pertama, yang graf sebelah paling kiri, di sini vertex 1 dia adjacent dengan vertex 2 dan vertex 3 karena di sana terdapat garis atau edge yang menghubungkan antara vertex 1 dengan vertex 2 dan edge antara vertex 1 dengan vertex 3. Jadi bisa dikatakan bahwa vertex 1 adjacent dengan vertex 2 melalui edge 1,2 dan vertex 1 adjacent terhadap vertex 3 melalui edge 1,3. Namun dari gambar graf G1 ini, vertex 1 tidak adjacent atau tidak bertetangga dengan vertex 4 karena kalau kita lihat vertex 1 tidak terhubung secara langsung dengan vertex 4. Vertex 1 untuk menuju ke vertex 4 harus melewati vertex 2 atau vertex 3 terlebih dahulu, sehingga kita katakan bahwa vertex 1 tidak adjacent dengan vertex 4. Nah, begitu juga dengan contoh yang lain, misalkan di contoh G2, ini kita lihat bahwa antara vertex 1 dengan vertex 2 ini ada garis yang menghubungkan, yaitu E1 dan E2, sehingga kita bisa bilang bahwa vertex 1 adjacent terhadap vertex 2 melalui E1 dan E2. Kemudian vertex 3 ini juga dia adjacent dengan vertex 2 dan juga adjacent terhadap vertex 1 dan adjacent terhadap dirinya sendiri, itu melalui H3, H4 dan H5. Jadi yang dikatakan tetangga atau adjacent itu adalah ketika dua buah vertex itu saling terhubung secara langsung atau ada garis yang menghubungkannya secara langsung. Lalu terminologi atau istilah yang kedua yaitu insidensi atau persisian. Nah, insidensi ini apa? Insidensi adalah apabila sembarang sisi atau sembarang HE yang menghubungkan vertex J dengan vertex K dikatakan insidensi dengan vertex VJ atau insidensi dengan vertex VK. Jadi kalau misalkan di contoh gambar ini ya masih contoh graf yang sama, kita lihat yang di graf G1, kita lihat sisi 2,3 atau H2,3 ini insidensi atau persisian dengan vertex 2 dan vertex 3. Jadi kalau adjacency ini antara vertex dengan vertex, insidensi itu antara edge dengan vertex. Nah, kalau vertex 2 dengan vertex 3 dia saling adjacent. Tapi kalau H2,3 itu insidensi dengan H2 dan H3 seperti itu. Jadi kita lihat ujungnya dia ke vertex mana dan vertex mana, seperti itu.
Nah, tetapi sisi 1,2 ini ya, H1,2 ini dia tidak insidensi dengan vertex 4 karena dia menghubungkannya vertex 1 dengan vertex 2. Jadi kalau insidensi kita lihat aja, kalau H-nya 2,4 berarti dia akan insidensi dengan vertex 2 dan vertex 4. Tapi antara vertex 2 dengan vertex 4-nya itu disebut sebagai adjacent. Kalau antara edge dengan vertex disebut sebagai insiden. Contoh lain misalkan yang di graf G3 ini kita bisa contohkan bahwa H 2,3 ini dia insiden dengan vertex 2 dan insiden dengan vertex 3, seperti itu ya. Lalu istilah yang ketiga adalah isolated vertex atau simpul terpencil. Nah, isolated vertex ini adalah vertex atau titik yang dia tidak punya garis atau edge atau sisi yang insiden dengannya. Contohnya kita bisa lihat di graf G3 yang paling kanan. Di sini kita lihat ada satu vertex yang dia sendirian dan tidak ada garis apapun yang menghubungkannya dengan vertex-vertex yang lain. Jadi kita bisa bilang bahwa vertex 5 ini dia adalah isolated vertex yang tidak terhubung dengan yang titik yang manapun, seperti itu. Lalu istilah yang keempat ini adalah graf kosong atau null graph atau empty graph, adalah graf yang edge-nya itu tidak ada, dalam artian dia hanya berupa titik-titik saja atau vertex-vertex saja. Seperti kita lihat di graf contoh berikut, kita sebut sebagai graf R5. Di graf R5 ini ada 5 buah vertex, yaitu vertex 1, vertex 2, vertex 3, vertex 4, dan vertex 5, di mana antara vertex yang satu dengan vertex yang lain ini saling tidak terhubung. Jadi tidak ada garis atau tidak ada edge-nya sama sekali. Nah, ini kita sebut sebagai null graph atau empty graph atau graf kosong. Selanjutnya ada istilah degree atau derajat. Nah, degree atau derajat ini adalah suatu jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Jadi derajat ini adalah jumlah edge atau jumlah garis yang insiden dengan suatu vertex. Nah, ini dinotasikan penulisannya sebagai D dalam kurung vertexnya apa. Contohnya di sini kita lihat di contoh graf G1 yang gambar yang paling kiri. Di sini kita lihat bahwa untuk vertex 1 di sini ada 2 edge yang terhubung dengan vertex 1, yaitu edge yang mengarah ke vertex 2 dan edge yang menghubungkan dengan vertex 3. Atau kita bisa tuliskan sebagai edge 1,2 dan edge 1,3. Ada 2 garis di sini. Nah, maka kita bisa katakan bahwa degree dari vertex 1 atau kita tuliskan D dalam kurung 1 itu adalah 2. Begitu juga dengan vertex 4. Di sini juga ada 2 garis yang terhubung ke vertex 4, yaitu garis yang menghubungkan ke vertex 2 dan garis yang menghubungkan ke vertex 3. Sehingga bisa kita tuliskan degree dari vertex 4 atau D dalam kurung 4 itu juga 2. Nah, untuk vertex 2 dan vertex 3 ini sama-sama ada 3 garis ya di sana. Berarti degree dari vertex 2 sama dengan degree dari
vertex 3, yaitu totalnya ada 3 seperti itu. Nah, lalu contoh yang lain kita lihat ke graf G3. Di sini yang paling kanan, kita lihat di sini ada satu vertex yang dia tidak ada garis apapun yang terhubung dengannya. Nah, kita lihat di sini adalah vertex 5. Vertex 5 di sini dia tidak terhubung dengan vertex yang lainnya, vertex manapun. Maka kita bisa tuliskan degree dari vertex 5 ini adalah 0 itu, karena tidak ada garis yang terhubung ke sana. Nah, degree dari vertex 5 adalah 0. Nah, vertex yang tidak terhubung dengan vertex lain, contohnya vertex 5, ini disebut sebagai simpul terpencil atau isolated vertex. Isolated vertex yang terpencil. Oke, selanjutnya kita lihat ke contoh G2 yang tengah. Nah, di sini kita lihat untuk vertex 3. Di sini ya, vertex 3 di sini ada loopnya. Ada loop. Nah, kalau ada loop, begini, satu loop ini dihitung degree-nya 2. Nah, jadi untuk vertex 3 ini karena ada 2 garis dan 1 loop ya. Kita lihat di sini ada garis atau HE3 yang menghubungkan dengan vertex 1 dan HE4 yang menghubungkan dengan vertex 2. Lalu ada 1 loop yaitu E5, maka degree dari vertex 3 ini bukan 3, bukan jumlah garisnya ya, bukan 1, 2, 3, bukan, tapi 1 loop ini dihitung sebagai 2 degree-nya. Jadi degree-nya adalah ada 4, yaitu 2 garis ditambah dengan 1 loop. Itu ya, jadi untuk loop hati-hati. Tuh. Ini salah penulisan ya. Ini yang dimaksud adalah D3. Sebentar, saya ganti. Ini adalah degree dari vertex 3. Degree dari vertex 3 yang ini. Ini dia degree-nya adalah 4. Ada 2 garis dan 1 loop dihitung sebagai 2 degree. Oke. Nah, ini adalah contoh pada graf di atas. Degree dari tiap-tiap simpul ditunjukkan pada masing-masing simpul. Jadi angka-angka ini adalah menunjukkan jumlah degree-nya ada berapa, atau jumlah garis yang terhubung dengan vertex tersebut ada berapa. Misalnya di sini ini ada 3 garis, berarti degree-nya adalah 3. Ini juga ada 3 edge atau 3 garis, degree-nya juga 3. Lalu contoh yang di bawah di sini, ini ada 7 garis yang terhubung ke vertex tersebut, sehingga kita tuliskan di sini degree-nya ada 7. Nah, ini tidak ada loop-nya ya, tidak ada loop-nya atau kalangnya. Baik, nah itu tadi untuk yang graf yang tidak berarah. Bagaimana untuk graf yang berarah? Nah, pada graf berarah ini kita bedakan untuk menghitung degree-nya atau derajatnya. Di graf berarah ini kita bedakan ada in degree atau derajat masuk dan ada out degree atau derajat keluar. In degree itu adalah yang tanda panahnya menuju ke vertex tersebut. Jadi mengarah ke vertex tersebut itu ada berapa jumlah garisnya. Kalau out degree itu adalah yang tanda panahnya keluar dari titik tersebut. Contohnya kita lihat di sini yang contoh G4 yang sebelah kiri, untuk menulis in degree kita tuliskan dengan D in seperti ini ya, D in, kemudian ini adalah nama vertexnya. Untuk vertex 1 kita lihat di sini in degree dari vertex 1 itu adalah yang arahnya ke vertex 1, yaitu ada
satu yang berasal dari vertex 2 dan ada satu lagi yang berasal dari vertex 3, sehingga in degree dari vertex 1 adalah 2. Kemudian out degree atau kita tulis sebagai D out, out degree dari vertex 1 itu adalah yang tanda panahnya keluar. Nah, kita lihat di sini yang tanda panahnya keluar hanya ada satu, yaitu yang mengarah ke vertex 2. Jadi out degree dari vertex 1 adalah 1. Contoh lain misalkan yang di vertex 2 ini in degree-nya ada 2, yaitu yang berasal dari vertex 1 dan yang berasal dari vertex 4. Out degree dari vertex 2 itu ada 3, yaitu yang mengarah ke vertex 1, mengarah ke vertex 3, dan mengarah ke vertex 4. Seperti itu ya, jadi hati-hati kalau untuk graf yang berarah itu degree-nya dibedakan menjadi 2, in degree dan out degree. Selanjutnya adalah mengenai lemma jabat tangan. Lemma jabat tangan ini adalah jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah H pada graf tersebut. Jadi dengan kata lain kita bisa tuliskan bahwa ada suatu graf yang tersusun dari himpunan vertex dan edge, maka summary atau jumlahan dari degree untuk tiap-tiap vertex itu adalah sama dengan 2 kali jumlah edge atau garisnya. Contoh, kita lihat ke contoh graf G1 yang paling kiri. Kita lihat di sini bahwa jumlah total degree dari graf G1 itu adalah 2 kali jumlah edge-nya. Yaitu kita lihat di sini jumlah edge-nya ada 5 edge atau 5 garis ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 edge. Sehingga total jumlah degree-nya adalah 2 kali 5, yaitu 10. Atau kita bisa hitung dengan menghitung degree dari masing-masing vertex. Nah, kita lihat di sini untuk vertex 1 degree-nya adalah 2. Vertex 2 degree-nya adalah 3. Vertex 3 degree-nya juga 3 dan vertex 4 degree-nya 2. Jadi kita jumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 10. Seperti itu ya. Nah, untuk yang graf G2 hati-hati di sini untuk loop degree-nya tadi dihitung satu loop dihitung degree-nya 2 ya. Jadi kita lihat untuk graf G2 vertex 1 ini dia degree-nya 3, vertex 2 degree-nya 3, yang vertex 3 degree-nya 4 karena ada loop-nya di sini. Vertex 3 degree-nya 4. Sehingga ketika kita total degree dari graf G2 itu adalah 3 ditambah 3 ditambah 4. Yaitu ada 10. Atau bisa kita hitung dengan menghitung jumlah edge-nya. Jumlah edge-nya di graf G2 ini ada 5 edge. Satu loop itu dihitung sebagai 1 edge. Yaitu ada E1, E2, E3, E4, dan E5. Jadi jumlah degree-nya adalah 2 kali 5 atau 10. Seperti itu ya. Itu juga dengan graf G3 yang ada isolated vertex-nya di sini. Kita hitung jumlah degree-nya kalau berdasarkan 2 kali edge, berarti di sini edge-nya ada 4 edge ya. 1, 2, 3, 4, ada 4 edge, berarti total degree-nya adalah 2 kali 4 sama dengan 8. Atau bisa kita hitung satu persatu dari jumlah degree dari masing-masing vertex. Untuk vertex 1 degree-nya 2, vertex 2 degree-nya 2, vertex 3 degree-nya 3, vertex 4 degree-nya 1. Kalau di total
2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 1. Untuk yang vertex 5 degrinya 0 ya, jadi total ada 8. Seperti itu untuk menghitung total jumlah degree. Nah, berdasarkan lema tadi, lema jabat tangan, ini akan mengakibatkan suatu teorema, ya, mengakibatkan teorema bahwa untuk sembarang graf G, banyaknya vertex yang degrinya ganjil jumlahnya selalu genap. Ya, banyaknya vertex yang berderajat ganjil jumlahnya selalu genap. Nah, kita coba cek ulang ke contoh di sini. Contoh yang graf G1 ini yang degrinya vertex 1 ini degrinya 2 genap ya. Vertex 2 degrinya 3 ganjil. Vertex 3 degrinya 3 ganjil juga. Vertex 4 degrinya 2. Nah, yang degrinya ganjil tadi ada berapa vertex? Ada 2 vertex, yaitu vertex 2 dan vertex 3, di mana masing-masing degrinya adalah 3. Nah, ada 2 vertex. 2 itu kan genap ya, ada 2. Kemudian contoh lain yang di graf G2. Graf G2 ini vertex 1 degrinya 3, vertex 2 degrinya 3. Yang vertex 3 degrinya 4. Nah, yang ganjil ada berapa vertex? Yang degrinya ganjil ada 2 vertex, yaitu vertex 1 dan vertex 2. Jumlahnya genap juga. Lalu untuk yang graf G3, kita cek di sini yang degrinya ganjil. Untuk vertex 1 degrinya 2, vertex 2 degrinya 2, vertex 3 degrinya 3, vertex 4 degrinya 1, vertex 5 degrinya 0. 0 dianggap genap. Jadi yang degrinya ganjil itu ada 2 vertex juga di sini ya, vertex 3 dan vertex 4. Ada 2 vertex, jumlahnya ganjil juga. Oke ya. Nah, jadi menurut teorema tersebut tidak mungkin sebuah graf memiliki vertex yang degrinya ganjil itu jumlahnya ganjil, itu tidak mungkin. Jadi pasti vertex yang degrinya ganjil itu jumlahnya selalu genap. Ya. Nah, dengan adanya teorema tadi, kita bisa menentukan apakah suatu graf itu bisa kita gambar atau tidak. Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Di contoh 2, diketahui ada suatu graf yang memiliki 5 vertex, di mana degree dari masing-masing vertexnya adalah sebagai berikut. Untuk yang A, degree dari masing-masing vertexnya adalah 2, 3, 1, 1, 2. Dan yang contoh B, degree dari masing-masing vertexnya adalah 2, 3, 3, 4, 4. Oke, apakah graf tersebut bisa digambar atau tidak? Nah, kita lihat di sini. Untuk yang contoh A, ada 2 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah dengan menjumlahkan degree-nya, kita totalin. Nah, di sini berarti 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2. Totalnya 9. Nah, 9 ini ganjil. Nah, karena total degree-nya ganjil, berarti graf ini tidak bisa digambar. Karena tidak mungkin ada graf yang seperti itu. Atau cara yang kedua, kalian lihat di sini yang degree-nya jumlahnya ganjil ada berapa vertex? Ada 3 vertex nih ya. 1, 2, 3. Nah, berarti ini ada 3 vertex, berarti jumlahnya ganjil. Karena vertex yang degree-nya ganjil jumlahnya ganjil, maka ini graf ini tidak bisa digambar. Itu ya. Lalu untuk contoh yang B, kita lihat bisa dengan kita jumlahkan degree-nya, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4, total degree-nya adalah 16. Ini genap, berarti bisa digambar. Atau cara kedua, kita cek saja yang degree-nya ganjil, totalnya ada berapa vertex? Ada 2 vertex.
yaitu yang di sini 1, 2. Ada 2 vertex. 2 itu kan genap. Jadi yang B ini bisa digambar. Nah, menggambarnya bagaimana? Gambarnya bebas ya. Bisa seperti contoh ini, bisa kalian gambar dengan cara yang nanti hasilnya lain itu bisa. Yang penting memenuhi ini. Ada satu vertex yang degree-nya 2. Ini misalkan di sini. Dia ada 2 garis yang terhubung ke sana. Lalu satu vertex degree-nya 3. Yang di sini ada 3 garis. Lalu satu vertex yang degree-nya 3 lagi di sini ya. Lalu ada satu vertex yang degree-nya 4. Nah, di sini ada 4 garis. Nah, padahal di sini cuma ada 5 vertex gitu ya. Berarti tinggal satu vertex lagi, tapi dia terhubung ke 2 vertex yang lain. Berarti H-nya baru degree-nya baru 2. Padahal di sini diharuskan degree-nya 4. Gimana caranya? Nah, tambahin aja loop. Karena satu loop itu degree-nya dihitung 2. Jadi ini degree-nya sudah menjadi 4. 1, 2, kemudian loop-nya dihitung 2 kali. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh graf yang memenuhi ini. Degree-nya sebagai berikut. Itu ya. Nah, ini ada contoh latihannya. Mungkinkah dibuat graf sederhana 5 simpul dengan derajat masing-masing simpul adalah sebagai berikut. Yang A, degree-nya itu 5, 2, 3, 2, 4. Kemudian yang B, degree-nya 4, 4, 3, 2, 3. Yang C, degree-nya 3, 3, 2, 3, 2. Lalu yang D, degree-nya 4, 4, 1, 3, 2. Jika mungkin, berikan salah satu contoh gambar grafnya. Jika tidak mungkin, berikan alasan singkatnya. Nah, ini sudah ada jawabannya. Nah, untuk yang A, kita lihat di sini yang kita lihat aja yang degree-nya ganjil ada berapa. Nah, ini untuk yang A itu ada 1, kemudian ada 2. Nah, ini meskipun genap ya, meskipun di sini genap ya, tapi graf ini tidak mungkin digambar. Kenapa tidak mungkin? Karena ada simpul yang berderajat 5 di situ dituliskan. Nanti coba ya, dicoba bisa nggak ini? Kalau secara aturan ini harusnya bisa, karena degree yang berjumlah ganjil itu jumlahnya genap, ada 2 vertex. Ada vertex yang degree-nya ganjil itu jumlahnya genap, itu ada 2. Kalau ini kita totalkan juga 5 tambah 2 tambah 3 7, 10 tambah 2, 12 tambah 4, 16. Totalnya genap. Nah, kalau menurut teorema yang tadi kita pelajari, ini harusnya bisa digambar. Nah, tapi coba nanti kalian coba, bisa nggak dia harusnya? Ada nggak yang bisa nggak kalian menggambarkan graf yang degree-nya sebagai berikut? Kalian coba nggak bantah jawaban yang ini? Di sini kan dijawab tidak mungkin. Coba kalian cari, bisa nggak? Mungkin dengan adanya loop bisa nggak? Lalu yang contoh B, degree-nya 4, 4, 3, 2, 3. Nah, ini degree yang ganjil ada 1, ada 2. Nah, 2. Ada 2 vertex yang degree-nya ganjil. Berarti ini bisa digambar menurut teorema tadi. Kemudian yang contoh C, di sini yang degree-nya ganjil, kita hitung ada 1, 2, 3. Ada 3 vertex yang degree-nya ganjil. Sehingga yang C ini menurut teorema tadi yang di depan, maka ini tidak bisa digambar, tidak mungkin. Kemudian yang contoh D, di sini kita lihat bahwa ada satu degree yang satu vertex berderajat
ganjil dan satu vertex lagi berderajat ganjil. Ada dua vertex yang berderajat ganjil. Menurut teorema tadi harusnya bisa ya, atau kalau kita total di sini 4 tambah 4 tambah 1 tambah 3 tambah 2. Ini totalnya ada 8, 9, 12, 14. Totalnya genap. Genap harusnya bisa digambar. Tapi di sini jawabannya tidak mungkin. Alasannya apa? Karena simpul 1 dan simpul 2 harus bertetangga dengan simpul sisanya. Berarti simpul 3 minimal berderajat 2 kontradiksi dengan simpul 3 yang berderajat 1. Oke, nanti silakan kalian coba ya. Bisa nggak? Ini kalau menurut teorema yang di depan, yang di sini. Ini mungkin ya. Tapi di latihan ini dijawab tidak mungkin. Alasannya seperti ini. Nah, coba nanti kalian cari ya. Berarti tantangannya adalah untuk yang nomor A dan yang nomor D. Di sini kan jawabannya tidak mungkin kan ya. Nah, coba nanti kalian buktikan apakah benar yang A dan D ini tidak bisa digambar atau bisa. Itu ya, yang A dan D sebagai tugas. Oke, nanti dikumpulkan. Selanjutnya mengenai lintasan atau pad. Lintasan adalah jalur yang dilewati ya. Lintasan itu jalur yang dilewati untuk menuju dari satu titik ke titik yang lain. Itu melewati jalur atau garis mana aja, itu yang disebut lintasan. Nah, dalam istilah matematikanya di sini lintasan yang panjangnya n dari vertex awal V0 ke vertex tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling vertex dan edge yang berbentuk vertex 0, ini adalah vertex awal, edge 1, kemudian vertex 1, jadi edge 1 ini menghubungkan dari vertex 0 ke vertex 1, kemudian E2 vertex 2, berarti E2 di sini menghubungkan dari vertex 1 ke vertex 2 dan seterusnya sampai Vn-1, En dan Vn sedemikian sehingga E1 itu menghubungkan antara V0 dengan V1, E2 menghubungkan antara V1 dengan V2 dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita lihat di contoh yang graf G1, lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan edge-nya adalah edge 1,2, 2,4, 4,3 ya, dari titik 1 ke titik 3 tapi lewat yang garis yang di sini ya, lewat sini arahnya. Nah, ini yang disebut sebagai lintasan. Berarti vertex 1, edge 1,2, vertex 2, edge 2,4, vertex 4, kemudian edge 4,3, terakhir adalah vertex tujuannya, itu vertex 3. Jadi ini kalau dituliskan menjadi lintasannya adalah seperti ini. Untuk yang G1, lintasan G1, kalau kita tulis selang-seling ya antara vertex dengan edge-nya adalah vertex awalnya adalah vertex 1, kemudian edge-nya 1,2, kemudian vertex-nya vertex 2 ya. Ini sampai sini. Kemudian edge-nya adalah 2,4. Nah, mengarah sampai di vertex 4. Kemudian edge 4,3 dan terakhir di vertex tujuannya yaitu vertex 3. Seperti ini. Ini adalah lintasannya. Oke.
Lalu panjang lintasan adalah jumlah edge atau garis atau sisi di dalam lintasan tersebut. Jadi jumlah garisnya ada berapa garis. Nah, kalau untuk yang contoh di graf G1 tadi, lintasan 1, 2, 4, 3 itu panjang lintasannya adalah 3 karena ada 3 garis di sini. 1, 2, 3 atau jumlah edge-nya itu adalah panjang lintasannya. Nah, contoh lain nanti misalkan di graf G3, misalkan dari titik 1 mau ke titik 4 melewati titik 2, vertex 2, berarti kalau lintasannya adalah 1, 2, 3, 4, maka panjang lintasannya ada 3, yaitu yang di sini. Ya, kalau melewati lintasan 1, 2, 3, 4, maka panjang lintasannya adalah 1, 2, 3. Seperti itu ya. Jadi jangan bingung. Selanjutnya adalah cycle atau siklus atau sirkuit ya. Kita bisa sebutnya cycle, bisa sirkuit. Nah, cycle atau sirkuit ini adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada vertex yang sama. Jadi yang ujungnya dan akhirnya itu sama. Contoh misalkan di sini kita lihat di graf G1, misalkan kita mulai dari titik 1 atau vertex 1, sirkuit, contoh sirkuitnya adalah yang lintasan 1 ke 2, kemudian ke 3 dan balik lagi ke 1. Nah, ini kita sebut sebagai cycle atau sirkuit ya. Ujungnya awalnya dan akhirnya sama. Atau bisa misalkan yang lain dari 2 ke 3 ke 1 balik ke 2 lagi. Atau bisa juga dari 1 ke 2 ke 4 ke 3 balik ke 1 lagi, seperti itu. Pokoknya yang penting awal dan akhirnya sama, itu disebut sebagai cycle atau sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah edge atau garis atau sisi yang dilewati oleh sirkuit tersebut. Jadi kalau contoh ini tadi, sirkuit 1, 2, 3, 1, panjangnya adalah jumlah garisnya ada berapa? Nah, ini ada 3 juga. Kalau sirkuit 1, 2, 4, 3, 1, panjang sirkuitnya adalah 4 ya. 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Kalau kita lihat yang contoh G2, ini juga dia memiliki sirkuit ya. Karena bisa nih dari 1 ke 2, ke 3, balik ke 1 lagi. Atau dari yang graf G3 ini dia juga memiliki sirkuit, yaitu yang dari 1 ke 2 ke 3 balik ke 1 lagi. Seperti itu ya. Pokoknya kalau ada yang lintasan yang dia bisa berawal dan berakhir di titik yang sama, itu berarti dia sirkuit. Keterhubungan atau connected. Nah, dua buah vertex, misalkan vertex V1 dan vertex V2 dikatakan terhubung atau connected jika terdapat lintasan atau path, ada path atau lintasan yang menghubungkan dari V1 ke V2. Nah, graf disebut sebagai graf yang terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang vertex VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jadi kalau ada graf yang setiap vertexnya itu terhubung, setiap vertexnya itu ada lintasan yang menghubungkan, itu disebut sebagai connected graph. Nah, contohnya adalah yang sebelah kiri ini. Untuk setiap vertexnya ada graf yang menghubungkan di sana ya. Ada edge yang menghubungkan. Sedangkan contoh yang di sebelah kanan ini adalah satu graf ya. Ini ada satu graf, tetapi dia disconnected graph atau graf tidak terhubung. Nah, karena antara yang di sini
Ini antara komponen yang di sini dengan komponen yang di sini ini tidak ada jalur yang menghubungkan. Nah, ini berarti graf ini ya, graf ini dia adalah disconnected graph. Contoh lain yang disconnected graph nih, misalkan di sini ini ini adalah satu graf. Nah, dia yang di sini saling terhubung, tapi ini terpisah dan terpisah dengan yang di sini juga. Jadi ini disconnected graph. Ini juga contoh disconnected graph yang lain. Pokoknya kalau setiap elemennya itu tidak terhubung, berarti ada ini kan tidak terhubung ke sini. Ini juga tidak terhubung ke sini. Berarti dia adalah disconnected graph. Suatu graf berarah G dikatakan connected atau terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung. Nah, artinya seperti ini. Ini adalah graf berarah. Graf berarah itu ada tanda panahnya. Nah, graf berarah ini dikatakan connected kalau misalkan tanda panahnya ini kita hilangin, mereka saling terhubung atau connected graph. Maka graf berarah ini disebut sebagai connected, seperti itu ya. Itu. Nah. Kemudian di sini dua vertex O dan V pada graf berarah disebut strongly connected atau terhubung secara kuat jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke O. Nah, kalau misalkan nih contohnya yang strongly connected itu di sini dari vertex 1 ke vertex 4, kita lihat dari vertex 1 ke vertex 4, kalau di sini kita lihat dari arahnya ya, itu ada jalur yang menghubungkan dari 1 ke 4 itu bisa melewati 3 nih ya, yang di sini ini, kemudian ke 2 ini ya, 1 ke 4 itu dari 1 bisa ke sini ya, bisa 1 bisa melewati 3 langsung ke 4, atau bisa lewat dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, lalu dari 4-nya itu juga ada garis atau lintasan untuk kembali ke 1. Nah, contohnya di sini dari 4 ke 5, lalu 5 ke 1. Ini ada tanda panahnya ke sana, gitu ya. Nah, kalau ada jalur yang menghubungkan dari 1 ke 4 dan 4 ke 1, maka disebut sebagai strongly connected. Sebaliknya, jika vertex U dan vertex V itu disebut weakly connected atau terhubung secara lemah, itu kalau ada graf yang menghubungkan dari U ke V tetapi V ke U-nya tidak ada. Jadi yang jalur searah gitu ya. Jadi adanya cuma U ke V tapi untuk V ke U-nya tidak ada jalur. Nah, itu disebut sebagai weakly connected atau terhubung lemah. Nah, contoh lain di sini graf berarah G disebut strongly connected graph apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung secara kuat atau strongly connected. Contohnya adalah yang contoh sebelah kanan. Nah, ini untuk setiap simpulnya baik dari 1 ke 2 ke 3 atau 2 ke 3 ke 1 atau dari 3 ke 2 ke 1, ini semuanya strongly connected. Artinya ada jalur bolak-baliknya. Nah, sehingga disebut graf ini sebagai strongly connected graph. Tapi untuk yang contoh yang sebelah kiri ini kita lihat kalau misalkan dari 1 ke 4 ini ya, bisa melewati 1 ke 4 langsung atau dari 1 ke 3 lalu ke 4, tetapi tidak ada jalur untuk balik dari 4 ke 1. Ini kan tidak ada jalur, maka ini disebut sebagai weakly connected graph.
Tuh ya. Jadi kalau ada jalur bolak-baliknya itu strongly connected. Kalau jalurnya hanya searah, tidak ada jalur untuk balik, disebut sebagai weakly connected. Nah, yang graf yang strongly connected itu selalu ada lintasan dari sepasang simpul atau vertex manapun. Jadi dari satu vertex mau ke vertex lain itu pasti dia strongly connected, gitu ya. Bisa bolak-balik, selalu dua arah. Mau dari 1 ke 4, mau dari 2 ke 5, atau 4 ke 1, itu selalu ada jalur bolak-baliknya. Nah, seperti itu disebut sebagai graf yang strongly connected. Selanjutnya mengenai subgraf atau upagraf dan komplement subgraf. Subgraf itu bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya upagraf. Nah, di sini misalkan ada suatu graf G yang terdiri dari himpunan vertex dan edge adalah sebuah graf. Contohnya di sini G1 yang dia merupakan himpunan dari vertex V1 dan edge E1 adalah subgraf dari graf G jika V1 dia merupakan subset dari V dan E1 juga merupakan subset dari E. Nah, contohnya nih di sini ya. Contohnya kita punya graf G1 di sini ya, yang dia ada 6 vertex, vertex 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, yang semuanya saling terhubung dengan ada edge-edge-nya. Nah, kalau kita hanya mengambil sebagian vertex dan sebagian edge saja, ini maka dia adalah subgrafnya. Contohnya yang B ini ya. Ini adalah subgraf dari G1. Karena apa? Di sini yang diambil hanya vertex 1, vertex 2, ini ya. Vertex 1, yang diambil hanya vertex 1, vertex 4, vertex 5 dan vertex 3. Ini ya. Ya, 1, vertex 4, vertex 5 dan vertex 3. Ini vertex 4, sorry. Ini vertex 4 ya. Nah, yang diambil hanya vertex 1, vertex 3, vertex 4 dan vertex 5. Vertex 2 dan vertex 6-nya nggak diambil. Lalu edge-nya yang diambil hanya yang di sini. Ini edge 1 4, kemudian edge 3 4, edge 4 5 dan edge 35. Nah, ini ya, sehingga menjadi garis yang ini. 1 4, 3 4, 4 5 dan 35. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa graf ini, graf yang B ini, dia adalah subgraf dari G1. Kemudian komplement. Komplement dari subgraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 yang dia merupakan isinya adalah V2 dan E2 sedemikian sehingga E2-nya itu adalah E dikurangi E1 dan V2 adalah himpunan simpul atau edge yang anggotanya E2 bersisian dengannya. Artinya komplement itu adalah suatu graf yang membuat subgraf ini dia menjadi komplit lagi gitu ya. Nah, contohnya kan graf utuhnya seperti ini. Subgrafnya itu tadi hanya diambil vertex 1, vertex 3, vertex 4, vertex 5. Edge-nya hanya diambil yang ini ya. 1, 4, 3, 4, 3, 5, dan 4, 5. Nah, sisanya itu dia adalah komplement. Komplement dari subgraf. Jadi kalau yang B sama yang C, yang B adalah subgraf, yang C adalah komplement. Yang P dan yang C ini kalau digabung dia akan menjadi graf utuhnya, graf awalnya. Itu yang dimaksud sebagai komplement. Ya, ini kalau digabung ini kan yang nggak ada di subgraf kan, yang ini titik 2 garis-garisnya ini ya. Ini garis ini kan nggak ada di subgraf. Nah, dia menjadi komplement di sini. Ini garis yang ini di sini ya. Jadi ini, kemudian garis 2 3 ini. Kemudian garis 2 ke vertex 6,
dari vertex 2 ke vertex 6 dan dari vertex 5 ke vertex 6. Nah ini pokoknya kalau komplement itu adalah subgraf kalau ditambah dengan komplement itu dia akan balik menjadi graf utuhnya. Itu ya, itu yang dimaksud sebagai komplement atau pelengkap. Atau bisa kita bilang komplement itu adalah sisa dari graf asli dikurangi subgrafnya. Yang enggak diambil oleh si subgraf itu adalah komplement. Komponen dari graf atau connected component adalah jumlah maksimum subgraf yang saling connected dalam graf G. Jadi bisa kita untuk graf itu ya, satu graf itu tadi kan kita kenal ada disconnected graph gitu. Disconnected graph adalah graf yang anggotanya ada yang tidak terhubung atau terpisah. Nah ini adalah satu graf. Ini semua adalah satu graf di mana dia terpisah-pisah gitu ya. Ini adalah komponen di sini. Ini adalah komponen pertama, komponen graf yang pertama. Ini yang saling terhubung. Kemudian ini komponen graf yang kedua, ya. Mereka yang saling terhubung di sini. Ini komponen yang ketiga dan ini adalah komponen yang keempat. Satu vertex sendiri ini juga satu komponen. Nah, vertex yang sendiri seperti ini tadi disebut sebagai isolated vertex. Vertex yang terisolasi. Berarti ini adalah satu graf utuh tadinya, satu graf utuh, tapi dia tersusun dari 4 komponen. Ini komponen pertama, komponen kedua, komponen ketiga, dan komponen keempat. Jadi yang terhubung ini dia satu komponen. Ini juga yang terhubung satu komponen. Terhubung satu komponen, isolated vertex atau hanya satu titik seperti ini dia dihitung satu komponen sendiri. Itu yang dimaksud sebagai komponen dari graf. Beda untuk yang graf berarah, tadi adalah ini untuk yang graf tidak berarah ya. Kalau untuk graf berarah, komponen terhubung kuat atau strongly connected komponen adalah jumlah maksimum subgraf yang terhubung secara kuat, yang strongly connected. Jadi yang strongly connected saja, yang weakly connected tidak dihitung. Nah, contohnya di sini graf di bawah ini mempunyai 2 komponen yang strongly connected. Kita lihat yang ini satu graf utuhnya segini ya. Ini satu graf utuh, dia punya 3 komponen, 1 komponen, 2 komponen, 3 komponen. Tetapi dari 3 komponen ini yang sifatnya strongly connected itu hanya 2, yaitu yang komponen pertama. Di sini kalau kita lihat dia selalu ada jalur bolak-balik untuk dari satu vertex ke vertex yang lain, selalu ada jalur bolak-baliknya. Kemudian isolated vertex itu juga dia strongly connected ya. Isolated vertex adalah strongly connected. Tapi untuk yang komponen kedua di sini dia jalurnya hanya dari 4 ke 5, tidak ada jalur balik dari 5 ke 4. Nah, yang komponen kedua ini dia tidak strongly connected, sehingga untuk graf berikut yang komponen yang strongly connected itu hanya 2, yaitu komponen yang pertama dan komponen yang ketiga. Gitu. Lalu spanning subgraph atau upagraf merentang. Subgraf dari G1 di mana dia terdiri dari vertex V1 dan edge E1 dari suatu graf G dikatakan subgraf merentang atau spanning subgraph jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Nah, spanning subgraph itu kalau yang subgraf biasa di sini tadi ya, yang subgraf biasa tadi dia tidak harus semua vertexnya dipakai. Seperti contoh ini yang subgraf yang ini kan dia hanya ngambil vertex 1, vertex 3, vertex 4 dan vertex 5. Vertex 2 dan vertex 6-nya tidak diambil. Tapi kalau untuk yang spanning subgraph ini semua vertexnya harus dipakai.
tapi edge-nya atau garisnya boleh tidak ada yang tidak dipakai. Nah, contohnya di sini ada graf G. Dia punya 5 vertex ya, vertex 1, vertex 2, vertex 3, vertex 4, dan vertex 5 dengan edge-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 edge. Tapi untuk spanning subgraph-nya di sini dia semua vertex-nya diambil ya. Vertex 1 sampai vertex 5 diambil, tapi untuk edge-nya itu yang diambil hanya 1,2, 2,4, 4,5, 3,5, dan 3,4. Yang ini nggak diambil nih. Yang 2,3, 1,3 itu tidak diambil sama spanning subgraph-nya. Nah, bedanya seperti itu yang subgraph biasa dengan yang spanning subgraph. Nah, kalau ada vertex yang dia hanya mengambil sebagian vertex, contohnya yang C, ini dia hanya mengambil vertex 1, 2, dan 3, berarti dia bukan spanning subgraph. Pokoknya cara dari spanning subgraph itu semua vertexnya harus dipakai, tapi kalau untuk garisnya atau edge-nya itu boleh ada yang tidak dipakai. Cut set dari suatu graf yang terhubung atau connected graph adalah himpunan edge atau sisi yang bila garis tersebut atau garis-garis atau sisi-sisi atau edge tersebut itu dibuang atau dihapus dari graf, akan menjadikan graf yang tadinya dia terhubung atau connected menjadi tidak terhubung atau disconnected. Nah, edge yang dibuang itu disebut sebagai cut set. Nah, pada contoh graf di bawah di sini ya, yang graf A ini dia tadinya adalah connected graph, di mana antara vertex 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini semuanya terhubung dengan garis. Nah, pada graf ini misalkan garis 1,2, garis 1,5, lalu garis 3,5 dan 3,4, ini dia adalah cut set. Kenapa cut set ya? Karena kalau garis ini ya 1,2, 1 ini ya, garis yang ini 1,2, 1,5, kemudian 3,5 dan 3,4. Nah, ini kalau garis ini dihapus, itu akan membuat graf yang tadinya connected ini menjadi tidak connected. Nah, kalau bisa kita gambarkan nih menjadi seperti ini. Bayangnya oke. Kalau garis 1,2, 1,5, 3,5 dan 3,4-nya dihapus, ya gambarnya akan menjadi seperti ini. Ya. Ini menjadi tidak terhubung, menjadi punya dua komponen. Komponen pertama dan ini komponen kedua. Yang tadinya connected menjadi tidak connected. Nah, himpunan edge-nya ini disebut sebagai cut set. Nah, suatu graf itu bisa memiliki banyak cut set. Contohnya ini kan ini tadi set. Bisa juga himpunan 1,2 ini ya. 1,2 dengan 2,5. Jadi yang garis ini dengan yang garis ini aja yang dihapus. Nah, garis ini dengan yang garis ini aja yang dihapus, itu dia juga sudah membuat graf yang tadinya connected menjadi tidak connected. Gambarnya nanti akan menjadi seperti ini. Ini ya. Seperti ini. Nah, ini 1, 3, 4, 5, lalu 26-nya akan menjadi seperti ini. Nah, tidak terhubung, ada dua komponen juga, sehingga himpunan edge 1,2 dan 2,5 ini juga cut set dan sebagainya. Ada banyak cut set dalam satu. Nah, ini kalau edge atau garisnya yang dihapus. Tapi kalau vertexnya yang dihapus, jadi kalau ada satu vertex yang jika dia dihapus membuat grafnya yang tadinya connected menjadi tidak connected, vertexnya disebut sebagai cut vertex. Nah, di contoh graf ini, kalau misalkan vertex 2 ini saya hapus, saya hilangkan ya, dia akan membuat grafnya ini menjadi disconnected.
Nah, otomatis dia bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Yang graf ini kalau vertex 2-nya saya hapus, dia akan menjadi seperti ini. Ini adalah titik 1, ini titik 1, ini titik 3, kemudian ini titik 4, kemudian di sini titik 5, kemudian karena titik 2-nya saya hapus, ada titik 6 di sini. Dia menjadi titik 6 menjadi isolated vertex, ya. Dia membuat graf yang tadinya connected menjadi tidak connected. Nah, sehingga kita sebut vertex 2 ini dia sebagai cut vertex. Oke, saya tuliskan di sini ya, vertex 2 dia adalah cut vertex. Nih. Yang ini ya. Jadi kalau himpunan garis-garis itu dia adalah cut set. Kalau vertexnya itu kalau dihapus membuat dia menjadi tidak connected disebut sebagai cut vertex. Jadi ada dua istilah, cut set dan cut vertex. Selanjutnya mengenai graf berbobot atau weighted graph. Nah, graf berbobot ini adalah graf yang setiap x-nya atau sisinya diberi value atau nilai atau harga atau bobot seperti itu. Misalkan di sini ya, antara vertex A ke vertex B ini dia bobotnya 12. Vertex B ke vertex C bobotnya 9, vertex C ke vertex D bobotnya 14. Nah, bobot ini bisa macam-macam ya. Kalau misalkan untuk kasus misalkan peta gitu ya, misalkan kasus graf ini untuk peta, nah bobot ini bisa menyimbolkan jarak, misalkan jarak dari A ke B 12 km misalkan, atau 12 meter. Jarak dari B ke C 9 meter misalkan. Bisa juga bobot itu dia merepresentasikan waktu tempuh, misalkan dari A ke B butuh waktu 12 menit misalkan, dari B ke C membutuhkan waktu 9 menit misalkan, dan sebagainya. Jadi bobot ini bisa menggambarkan macam-macam, bisa jarak, bisa waktu tempuh, dan sebagainya, dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Itu ya. Ini adalah bobotnya. Dengan adanya bobot ini nanti kita bisa menghitung, misalkan tadi kalau misalkan ini peta dan bobotnya ini menggambarkan jarak, kita bisa mencari jarak terdekat. Nah, lintasan terdekat misalkan dari A mau ke D, lintasan terdekatnya itu yang jarak terpendeknya harus lewat mana? Apakah lewat A ke E lalu ke D, atau A ke B lalu ke D, apakah A ke B ke E baru ke D, atau dari A ke B ke C ke D, dan sebagainya. Nah, cara untuk menghitung jarak terpendek berarti kita jumlahkan bobotnya. Misalkan kalau A ke D-nya lewat E berarti total jaraknya adalah 10 ditambah 15, 25 itu jaraknya dari A ke D melewati E. Kalau melewati B, nah berarti jaraknya adalah A ke B 12 ditambah B ke D 11, jumlahnya 23. Kalau lewat E tadi 25, lewat B 23 berarti lebih cepat lewat B, ya, jaraknya lebih dekat lewat B. Atau kalau lewat C, lewat C berarti dari A ke B 12 ditambah dari B ke C 9, 21 ditambah dari C ke D 14, 35, lebih jauh lagi. Nah, itu contoh-contohnya penerapan dari graf berbobot ini. Bisa juga misalkan kalau untuk menghitung waktu eksekusi, misalkan ini dari line 1 ke line berikutnya butuh waktu berapa detik misalkan. Dari state 1 ke state A ke state B butuh waktu 12 detik misalkan. Dari state B ke state D butuh waktu 11 detik. Berarti total butuh waktu 23 detik dan seterusnya. Jadi bisa digunakan untuk macam-macam.
Nah, mengenai beberapa graf khusus, yang pertama ada complete graph atau graf lengkap. Graf lengkap adalah graf sederhana. Ingat, graf sederhana adalah graf yang tidak punya edge ganda atau garis ganda dan tidak punya loop. Nah, graf lengkap adalah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai edge atau sisi atau garis ke semua simpul atau vertex yang lain. Nah, graf lengkap ini graf lengkap dengan n buah vertex dilambangkan dengan KN. K ini artinya komplit ya, komplit n, vertexnya sejumlah n. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah vertex adalah n kali n-1 dibagi 2 ya. Jadi kalau misalkan jumlah vertexnya 1, maka jumlah edge-nya adalah 1 kali 0, n-1 kan 0 ya, 1 kali 0, 0, 0 dibagi 2, 0. Nah, jumlah edge-nya 0. Selanjutnya, kalau misalkan jumlah vertexnya 2 di sini ya, jumlah vertexnya 2, maka jumlah edge-nya adalah sini kita hitung jumlah edge-nya menggunakan rumus ini, n kali n-1 dibagi 2, berarti kalau di sini jumlah vertexnya 2, jumlah edge-nya adalah 2 dikali 2-1 dibagi 2, yaitu 2 kali 1, hasilnya 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, jumlah edge-nya 1 kayak gitu. Dan seterusnya, misalkan di sini yang jumlah vertexnya 5 di sini ya. Jumlah vertexnya 5, maka jumlah edge-nya adalah 5 kali 5-1 dibagi 2 sama dengan 5 kali 4 itu 20 dibagi 2 hasilnya 10. Jadi ada 10 edge atau garis di sana. Nah, kalian lihat complete graph ini adalah setiap vertex dengan vertex yang lain itu terhubung dengan garis dan selalu terhubung ke vertex yang lain. Nah, ini kalau dia vertexnya cuma 1, dia nggak ada edge-nya. Kalau vertexnya 2 berarti ada 1 garis di sana. Kalau vertexnya 3 berarti masing-masing vertex ini saling terhubung sehingga jumlah total edge-nya ada 3 ya, 1, 2, 3. Kalau vertexnya 4 di sini masing-masing terhubung ya, dari 1 misalkan dari sini 1 ke 2, lalu 1 ke 3, 1 ke 4, 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 1, pokoknya terhubung ke titik-titik yang lain. Nah, jumlah vertexnya, jumlah edge-nya garisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Jadi dia bentuknya menjadi beraturan seperti ini. Nah, ini contoh complete graph. Jadi nanti kalau kalian diminta membuat complete graph yang jumlah vertexnya 7 misalkan, berarti kalian hitung dulu jumlah edge-nya ada berapa, kemudian kalian gambar yang mana setiap titik dengan titik yang lain itu harus saling terhubung seperti itu. Ya pasti lebih banyak garisnya dibanding yang K6. Nah, ini contohnya ya. Kalau digambar menjadi seperti ini. Kalau vertexnya 1 jumlah edge-nya 0, vertexnya 2 jumlah edge-nya 1, vertexnya 3 jumlah edge-nya 3, vertexnya 4 di sini jumlah edge-nya ada 6 dan seterusnya. Ini kalau misalkan vertexnya 12, ini ada 12 vertex ya di sini total dan semuanya saling terhubung dengan vertex yang lain, maka jumlah edge-nya ada 60. Nah, gambarnya menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya memiliki degree 2. Nah, degree-nya, jadi setiap simpul degree-nya selalu 2. Nah, graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Ya, Cn. C itu maksudnya sirkular atau lingkaran. Nah, kalau misalkan
verteknya ada 3, berarti dia degree-nya selalu 2, jadi ke sini. Nah, kalau misalkan verteknya 4, itu cuma degree-nya selalu 2, berarti dia selalu terhubung ke tetangga-tetangganya toh, ya. Jadi hanya bagian luarnya aja, dia nggak ada yang dari sini ke sini, nggak ada, yang dari sini ke sini nggak ada, ya. Jadi hanya yang bagian luarnya saja. Ini kalau verteknya ada 5, itu garis-garisnya hanya yang di luar-luarnya toh. Nah, ini disebut sebagai graf lingkaran, meskipun bentuknya tidak lingkaran ya. Ini bentuknya segitiga, bentuknya segi 4, bentuknya segi 5, ini bentuknya segi 6, tapi kalau edge-nya itu hanya di sisi-sisi seperti ini aja, semuanya berdegree 2, disebut sebagai graf lingkaran. Selanjutnya ada graf teratur atau regular graph. Graf teratur ini adalah graf yang setiap simbolnya mempunyai degree sama. Nah, jadi graf lingkaran ini dia juga graf teratur karena setiap simpulnya kan degree-nya sama, yaitu 2. Nah, jadi kalau yang graf teratur ini setiap verteknya memiliki degree sama tetapi tidak harus 2. Kalau yang graf lingkaran ini degree-nya harus 2. Setiap vertek degree-nya harus 2. Kalau yang graf teratur ini setiap vertek degree-nya harus sama. Bisa semuanya berdegree 3 atau berdegree 4 dan sebagainya. Nah, contoh dari graf teratur tadi complete graph itu dia juga termasuk graf teratur karena setiap vertek dia punya degree sama. Apabila derajat setiap verteksnya adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur berderajat R. Nah, jumlah edge atau sisi pada graf teratur adalah N kali R dibagi 2. Contohnya seperti ini, di sini ada 4 vertek, yang masing-masing vertek berdegree 3 ya. Jadi setiap verteknya di sini degree-nya 3. Nah, ini contoh dari regular graph atau graf teratur. Ini adalah contoh graf teratur lainnya ya. Ini tadi contoh dari complete graph yang di sini ini enggak complete graph karena dari sini ke sini enggak ada. Ya, dari sini ke sini enggak ada. Dari sini ke sini juga enggak ada. Jadi ini bukan complete graph, tapi ini graf teratur ya. Karena setiap vertek ini degree-nya sama berapa? 1 2 3 4 5 6. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan semuanya berdegree 6. Kemudian contoh yang lain yang di sebelah kanan ini juga dia merupakan graf teratur di mana untuk setiap vertek dia degree-nya adalah 3. Ini berdegree 3, ini juga berdegree 3, ini juga berdegree 3 dan seterusnya. Pokoknya yang penting jumlah degree-nya sama. Nah, latihan di sini misalkan berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul atau vertek pada graf sederhana yang mempunyai 16 edge dan tiap verteknya berderajat sama, tiap vertek berderajat lebih dari atau sama dengan 4. Ini untuk jawabannya. Nah, ini jawaban tiap simpul yang berderajat sama berarti dia merupakan graf teratur. Lalu jumlah edge atau sisi pada graf teratur berderajat R adalah jumlah edge-nya tadi kita hitung menggunakan rumus N kali R dibagi 2. Nah, jadi N sama dengan 2 kali E dibagi R sama dengan 2 kali E-nya itu adalah jumlah S-nya 16 dibagi R sama dengan 32 per R. Nah, untuk R ini tadi apa? R adalah degree. Degree-nya lebih besar sama dengan 4. Nah, untuk R sama dengan 4, ini yang sama dengan 4 dulu, jumlah vertek yang dapat dibuat adalah maksimum, yaitu N sama dengan 32 dibagi 4 sama dengan 8. Kalau untuk R yang lain, yang R-nya lebih dari 4, yang degree-nya lebih dari 4, dan R merupakan pembagi bilangan bulat dari 32, maka yang mungkin adalah kalau dia degree-nya 8 atau degree-nya 16.
ya, karena jumlah H-nya totalnya di sini adalah berapa? H-nya adalah 16. Jumlah H-nya 16 berarti total degree adalah 2 kali jumlah H. Total degree ada 32 berarti kan 2 kali jumlah H. 32 ini adalah jumlah total degree 32. Nah, kalau yang degree-nya lebih dari 4, karena di sini graf teratur tadi degree-nya harus sama, berarti dia harus pembagi bilangan bulat dari total degree, gitu ya. Jadi total degree pembagi bilangan bulat, jadi angka 32 dibagi berapa yang hasilnya merupakan angka bulat, enggak koma-koma gitu ya. Nah, itu bisa dibagi angka 4, bisa dibagi angka 8, dan bisa dibagi dengan 16 gitu kan. Jadi untuk degree 8, maka n-nya itu adalah jumlah vertexnya ya, n itu adalah jumlah vertexnya. Kalau untuk membuat graf itu berdegree 8, maka jumlah vertexnya adalah total degree 32 dibagi dengan dibagi dengan degree dari masing-masing vertex, yaitu 32 ini adalah total degree, 8 ini adalah degree untuk masing-masing vertex. Berarti vertexnya ada 4 vertex. Nah, ini kalau R8 dengan degree 8 tapi hanya 4 vertex, ini tidak mungkin untuk membuat graf sederhana. Nanti silakan bisa dicoba. Lalu kalau degree-nya 16, jumlah total degree-nya 32, berarti ada 2 vertex di sana. Nah, kalau hanya dengan 2 vertex disuruh bikin 2 vertex yang masing-masing vertex punya 16 degree, itu juga tidak mungkin membuat graf sederhana, pasti ada loop-nya. Begitu juga dengan yang ini, dari 4 vertex di mana masing-masing vertex harus berdegree 8, itu juga tidak mungkin bikin graf sederhana, pasti ada loop-nya juga atau garis gandanya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jumlah vertex yang dapat dibuat adalah 8 buah. Ini maksimum dan minimum. Jadi jumlah vertexnya itu harus 8 untuk bisa membuat graf sederhana yang dia merupakan graf teratur, dan setiap vertexnya memiliki derajat sama dan derajatnya lebih besar sama dengan 4, gitu ya. Graf bipartit atau bipartit graph. Bipartit graph di sini adalah graf G yang himpunan vertexnya dapat dipisah menjadi 2 himpunan bagian, V1 dan V2, sedemikian sehingga setiap H pada G menghubungkan sebuah vertex di V1 ke sebuah vertex di V2. Disebut sebagai graf bipartit. Nah, seperti ini ya. Jadi misalkan ada vertex V1, ada vertex V2. Ini adalah satu graf, tadinya dibagi menjadi 2. Ini yang graf pertama, ini subgraf yang kedua, di mana subgraf pertama ini ada vertex ini ada 2 vertex, yang subgraf kedua ada 3 vertex, di mana selalu ada edge atau garis yang menghubungkan dari vertex yang ada di subgraf pertama ke vertex yang ada di subgraf kedua. Jadi ada seperti ini. Ini ada garis yang menghubungkan ke sana. Dari sini menghubungkan ke sana. Dari sini menghubungkan ke sana. Di sini menghubungkan ke sana. Gitu ya. Jadi bisa dipisah menjadi 2 kubu seperti itu. Itu yang dimaksud sebagai bipartit graph. Graf G di bawah ini adalah graf bipartit, karena simpul-simpulnya dapat dibagi menjadi V1 sama dengan ABD dan V2 sama dengan CEFG. Jadi gambar ini ya, pokoknya seperti ini, ada 7 vertex A, B, C, D, E, F, G dengan garis-garis penghubungnya seperti ini, H-nya. Nah, kita bisa sebut graf ini bipartit kalau kita bisa membaginya menjadi 2 kubu, gitu ya. Nah, kubu pertama ini misalkan ABD. Nah, kalau kita gambar
dalam dua kubu, ini A, B, D, yang kubu satunya adalah C, E, F, G. Kita lihat di sini, kita beri ini dulu. Ini adalah A, ini vertex A, vertex B, ini vertex C, kemudian ini vertex C, di sini vertex E, vertex F, dan vertex G. Nah, kita lihat dari graf ini, A terhubung ke C. Kita gambar ya. Ada A ke C di sini. Nah, ini H-nya, kemudian dari A ke G. A ke G. Nah, selanjutnya B. B terhubung ke C, E, F, dan G. B terhubung ke C, kemudian, sorry. Ini grafnya tidak berarah ya. Jadi yang ini. A ke C, kemudian A ke G. Dari B ke C, B ke C, kemudian dari B ke E, B ke F, B ke F, dan B ke G. Kemudian dari D dia ke C, ke E, ke F, dan ke G juga. Jadi ke semuanya. Nah, di sini ini kita bisa lihat di sini ada dua kubu di sana ya, yang menghubungkan dari kubu pertama ke kubu kedua, sehingga di sini kita bisa bilang bahwa graf ini adalah bipartite. Contoh graf bipartite lainnya, nih misalkan ada vertex H1, H2, H3, E, G, dan W. Nah, ini juga dua kubu. Ini kubu pertama, ini kubu kedua. Atau di sini V1 adalah simpul yang di tengah terhubung dengan V2 itu adalah simpul-simpul yang di luarnya. Ini juga bipartite. Nah, apakah graf yang di sebelah kiri ini bipartite? Kita lihat di sini ada 8 vertex ya. Vertex 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, kita cek kalau kita bisa mengubah graf ini menjadi dua kubu, maka dia adalah bipartite. Nah, di sini setelah kita ubah, ya ternyata graf yang sebelah kiri ini adalah bipartite karena kita bisa pisahkan dia menjadi dua kubu. Yang vertex 1, vertex 4, vertex 6, dan vertex 7 kita taruh dia di himpunan vertex yang ke satu, kubu pertama. Kemudian yang vertex 2, vertex 3, vertex 5, dan vertex 8 ini kita bisa taruh dia di kubu kedua atau himpunan V2 gitu ya. Nah, pokoknya kalau graf ini kita bisa bedakan dia menjadi dua kubu, maka dia adalah bipartite. Nah, demikian tadi yang dapat saya sampaikan mengenai graf. Jadi tadi ada mengenai terminologi atau istilah di dalam graf. Tadi ada istilah adjacent, ada istilah insiden, kemudian ada istilah degree atau derajat, lalu ada istilah connected graph, disconnected graph, lalu ada istilah strongly connected, weakly connected, itu ya, graf bipartite dan sebagainya, ada graf lengkap. Nah, jadi silahkan untuk dipelajari. Nah, nanti akan ada tugas yang bisa kalian kerjakan. Nah, nanti untuk tugasnya bisa kalian cek di LMS ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian semua selamat belajar dan tetap semangat.